Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo, mudah-mudahan sehat selalu yang di rantau maupun yang di kampung. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di CP2A Group Channel. Terima kasih yang udah subscribe. Bagi yang belum jangan lupa di subscribe, di like dan di komen juga. Nah, video kita kali ini adalah room tour kosan baru ya, karena kita kemarin pindah dari kos yang lama karena ada beberapa indikatornya. Yang pertama ya, salah satunya yang utamanya adalah kurang aman ya, karena kita di kosan lama itu kayak di apa ya, pokoknya diintipin orang. Iya, diintipin orang kayak gitulah kan, sampai ada teman kita yang nitipin uang, tolong simpan dong uang gue gitu, kita balikin lagi uangnya karena kita takut uangnya ntar hilang ya, karena kita seharian itu nggak pernah di kos, kita langsung kerja dan malamnya ya kita di kos, jadi uangnya kurang aman. Nah, kalau uang kita yang hilang kita palingan nangis kan, nah kalau uang teman yang hilang kita nangis terus stres nanti gimana cara gantinya kayak gitu, belum lagi pertemanannya yang kayak oh my god gitu ya. Oke, kali ini kita bakal kasih tahu ke sana semuanya kayak apa kos baru kita. Jaraknya nggak terlalu jauh sih. Sana, jadi kita tuh berada di lantai 2. Lantai pertama itu tempat ibu kos satu keluarga. Jadi kita harus naik tangga dulu. Pas di dekat tangga pertama itu ada motor kita ya, kita masukin terus kita kunci, terus naik ke tangga ya, bukan ke tetangga. Sampai dari sini ya, boleh dilihat ya. Kita nggak pernah sebelumnya buat room tour, oke? Selanjutnya ini nih. Ini juga ada kamar kos. Dikunci, kayaknya orangnya belum pulang. Kenapa kita memilih kos yang bagian belakang nggak tahu juga ya, mungkin karena di sana pemandangannya bagus. Kalau kita kan ngambil video ini udah malam ya, udah siap maghrib jadi agak gelap gitu. Dan di sini ini tuh kamar mandi kita yang bisa disolat ya. Ini kamar mandi kita, tempat mandi. Jadi sana tahu nggak, jangan TPS, tempat pembuangan Tempat pemilihan suara itu mah. Tempat pemilihan suara ya. Bisa jadi Tapi nggak mungkin juga tempat pembuangan sisa. Pintar bro ya. Di sini tuh tempat kita cuci piring ya. Ini tempat kita cuci piring tiap pagi. Ini tuh kita nggak tahu, mungkin anak kos yang punya ini ya, yang punya buat sabun cuci piring ya. Kita masih belum beli. Semalam kita udah mau beli, cuma kita lupa gitu. Jadi kita pakai ini dulu, maklum anak kos ya, nggak terlalu mencukupi. Di sini juga ada kuali buat sanak yang mau masak ya, silahkan datang kemari nemenin kita gitu. Terus kita maju, kita nih mau kasih tahu ke sanak semua di mana tempat kita tinggal. Jadi kita tuh harus keluar dulu ya. Tada. Itu udah pemandangan luar, beneran deh. Jadi kalau kita tuh bikin video ini sore, bagus banget pemandangannya di sini, karena di sini tuh bagian sini, maju sini. Karena di situ ya, tuh ada pohon kelapa kelihatan nggak tuh? enggak. Karena di bagian bawahnya itu ada sawah sana. Seperti apa sih kamar kita? Ayo. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Oke, di sini tempat tidur kita sana yang baru. Kenapa kita nggak mau nyorot tempat tidur kita yang lama? Nggak kepikiran aja gitu bikin room tour gitu ya. Bukan house tour, tapi room tour ya sana. Tolong di garis bawah ya sanakku. Ya, di sini tuh aduh jatuh nih tasnya nih. Di sini tuh ada tas kita. Ini tas kita berdua, kembar ya. Kembar lah. Terus yang ini jilbab segi 4, jilbab pasmina. Kurang satu sana. Jilbab putih lambang kesucian. Ada yang tahu lanjutannya? Jangan lupa komen. Selanjutnya sana kita selalu ready, yaitu tensimeter. Apakah sana tahu apa itu tensimeter? Alat ukur tensi. Corona. Ini emang mereknya Corona sana, emang mereknya Corona, ini nggak tahu kenapa ini mereknya Corona ya. Ini tuh stetoskopnya. Bagi sanak-sanak yang sakit jangan lupa mampir, kita periksa gratis gitu. Ya. Selanjutnya nih tensimeter ya. Kenapa sih Kak harus bawa tensimeter? Ya karena kalau kita vertigo, jadi vertigo itu disebabkan karena otak kita kurang dialiri oleh darah ya. Nah, maksudnya itu darah tuh nggak terlalu mengaliri secara keseluruhan gitu. Jadi kalau sanak-sanak yang mengalami vertigo, apa sih gejala dan tanda vertigo itu ya? Itu kepalanya tuh berat, sakit kepala, pusing kayak gitu. Jadi menurut yang saya pelajari selama saya sekolah SMK, caranya itu kepala itu harus direndahkan dari kaki. Jadi kaki kita ke atas, kepala ke bawah. Jadi tapi jangan kayak gini ya posisinya ya, nanti patah lehernya gitu. Pokoknya kayak gini gitu. Pokoknya kepala di bawah, kakinya di atas. Biar darah tuh turun dan mengaliri kepala kita gitu. Jadi vertigonya itu juga berkurang. Jadi jangan lupa juga minum obat dari resep dokter. Oke, sana kita tinggal dulu alat-alat ini ya. Saya tuh mau ngasih tahu ke sana ini nih, satu lagi nih. Tada.
Di sini ada Al-Quran tentunya sebagai umat muslim, kitabnya Al-Quran ya. Selanjutnya ini ada beberapa jarum yang sangat langka di kalangan anak kos. Kenapa ini cepat hilang gitu loh? Mungkin dilariin tuyul ya. Terus selanjutnya ini dia. Jangan lupa disorot. Apa itu? Alat-alat buat wajah saya supaya glowing gitu. Ini enggak itu, ini enggak endorse. Jadi bagi Wardah mau endorse saya silakan ya. Jadi bagi Sana yang belum ngelihat perubahan wajah saya ya, sering-sering nonton videonya biar Sana bisa ngelihat perubahan saya bertahap gitu ya. Kenapa sih ada kotak tenggo di sini? Ya gini ya. Kenapa ini kotak tenggo ada di kamar kita? Kita nggak makan tenggo gitu. Kenapa ada? Padahal tenggonya nggak ada. Kenapa simpan kotak kosong? Ini bukan kotak kosong ya Sana ya. Ini adalah alat seperangkat alat sholat. Enggak. Ini adalah alat kecil-kecilnya kamera. Contohnya kayak kamera itu bisa di sini. Terus kayak pencasnya. Terus kayak kartu memori ke sana. Terus ini kita ada punya ring light, ada 2 buah. Terus ini ada tripod, terus ini ada tripod juga, tapi ini udah rusak sana, jadi kita sering pakai yang ini. Terus ini ada tas kita 2, ya kembar lagi ya kan. Udah nggak usah lama-lama, kita mau bahas kenapa sih kita positif corona. Jadi Sana kita mau bahas dulu ya. Yang pertama, kok saya tadi menghilang ya, kemana ya? Kameramen gaib. Oh iya. Coba lah. Jadi kita mau bahas tentang, oke, ubah filternya dulu ya. Jadi sebenarnya kita positif. Ini semenjak apa sih? Idul Fitri, Idul Adha sih. Astaga. ya Idul Adha, yo. Ya, jadi sebenarnya kita positif dari hari raya Idul Adha. Tapi gue capek muka kayak gini. Oke, langsung aja ya. Kita Jadi positif gosip gitu ya. ya, positif corona digosipin gitu ya Sana ya. Jadi awal kita pulang tuh Idul Adha gitu ya. Terus kita ada anak kecil gitu ya. Terus kita mau pegang gitu. Biasanya emang kita sering pegang anak kecil itu gitu. Terus kan kayaknya wajah ibunya langsung berubah, kaget gitu. Terus kayak gitu ada perubahan gitu. Terus kenapa ya? Oh, mungkin emang nggak boleh lagi. Terus ke besoknya 1 minggu kemudian kita pulang lagi nih karena kita libur 3 hari kan. Bagi Sana yang lihat acara di Dangwang, bagi Sana yang ketemu kita di Dangwang, hati-hati ya, kita positif kuncingan masyarakat. Lalu bagaimana kalau kita pesta di Dangwang sedangkan kita positif corona? Oh my god. Ya itu kan cuman kuncingan ya kan. Aja. Oke, kita luruskan ya. Sekarang juga kita nggak positif corona. Cuman kita positif atas gosip masyarakat ya. Ya, kita positif. Jadi gini ceritanya, kemarin pas kita pulang 3 hari gitu, pas hari terakhir sebelum kita kesini, kita kan pergi membeli ceker ayam gitu ya kan. Kita kan suka ceker keluarga. Terus kita beli, terus ada uni-uni yang datang, oh udah sehat ya gitu kan. Kapan kita sakit gitu ya. Oh bukannya puji-puji positif corona katanya. Aku langsung naik darah dong. Aku yang nggak positif corona, kalian positif kan gitu. Apakah ini ada itu gitu ya, adanya itu gitu ya, apakah ini ada bertujuan gitu ya, kita sendiri loh ya kan, kita tahu diri biasanya kita kan dengar cuma di berita kayak gitu, orang nangis kakek gue nggak corona tapi di diagnosa corona kayak gitu. Ini kebanyakan kita nggak tahu berita orang benar atau tidak kan, tapi di berita gitu kan udah emosi gitu, nggak bisa tahan lagi ya kan. Terus I can't believe it. Terus gue bilang ini apa, pakai bahasa kita siapa yang pandai ngecek itu, ada demam tambah lah pokoknya positif gitu, jumlah tuh nanya gitu kan. Terus kita pulang gitu ya kan, terus kita bilang kayak ama kita, terus ama pas kita pulang ternyata amanya datang ke toko itu, ke kedai itu, terus ditanya siapa yang ngasih tahu uninya kalau kita tuh itu kan namanya ya, siapa yang ngasih tahu ke dia? Ya, terus dia dapat kabar dari mana? Ya, terus kata uninya, ya aku dengar berita kata ama. Oh, ama aku langsung dapat titik temu gitu. Ya, langsung dapat penerangan gitu. Iya, tahu-taunya emang ada yang positif corona di kampung kita. Iya. Sekarang lagi diisolasi orangnya, waktu itu diisolasi mandiri. Dia itu emang kembar juga ya. Dan umurnya tuh hampir kayak remaja-remajaan, pokoknya hampir sama, beda nama kita tuh tahun. Sama gitu. Namanya itu sama, cuman beda 1 huruf nama panggilannya. Itu salah pahamnya ya. Ya, nama panggilan ya. Ya, nama panggilan itu aja sih salah pahamnya. Terus mungkin sana pada takut, ya kan positif corona, kok bisa pergi pesta ke Dangwang? Kok positif corona, Kak, kok bisa itu ya datang ke rumah aku jenguk anak bayiku gitu. Ya, kita sempat juga jenguk teman SD kita, dia lahiran ya. Ya kita sih akhirnya nyadar, oh pantas ya mungkin gitu. Mereka mungkin dia takut gitu anaknya, ya. Gitu. Kita nggak kesinggung, cuman sadarnya di akhir gitu ya kan. Oh, berarti ini salah paham. Makanya orang yang nyebar gosip itu, nggak gosip, orang yang menyampaikan suatu informasi itu ya nggak pastiin orangnya gitu. Jadi orang berpikir oh orang ini ternyata orang itu. Jadi persepsi orang tuh beda. Ya, sih makanya keren banget gue ya. Ya pokoknya orang-orang itu berpikir kita yang positif, padahal bukan. Jadi kenapa kita harus pindah kos? Ya, kita pindah kos ya karena emang kurang aman aja di sana. Ya. Meskipun murah ya, rata-rata di Payakumbuh tuh kayak kan kemarin kita bayar 100.000 gitu kan, murah gitu kan. Murah. Cuman kurang aman karena setiap malam itu kita kayak ada yang ngintipin. Ya bahkan ada yang langsung ngetok pintu, langsung kita hidupin handphonenya, langsung kita rekam buat video, ntar taunya terjadi apa-apa aja kan kita langsung dapat bukti. Atau dia mau cek gitu kan. Oh, I can believe it. Ketok-ketok langsung kita menuju ke pintunya ya kan. Kita udah takut nih sebenarnya, kita udah jalan santai-santai buka pintu. Ternyata gemboknya udah enggak kekunci lagi, bayangin itu. Pokoknya udah kunci lagi, udah kebuka tuh pintu. Ya, karena kita kunci, tapi kuncinya udah kebuka. Jadi disitulah yang kita mulai kita udah itu lagi. Itu pokoknya sama gimana ya namanya, pokoknya itu gitu ya. Jadi sana itu ya vlog kita yang gabut ya. Terima kasih bagi sana yang udah subscribe ya. Bagi yang belum jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, di komen, di share. Ya udah, gue centil banget ya, emang gak bisa ngilangin ya. Astagfirullahaladzim. Gue pakai mukena nih, lu centil-centil di samping gue gitu. Secara gitu
Udah nggak kuat lagi baru ngomong ya. Lapar perut gitu. Ya, gini lah bener banget tanah ya. kos ya, di Ya. tanah kos pulang kerja maunya langsung makan. Ternyata magicom kos lupa. Dimasak gitu. Lupa dimasak. Bukan magicomnya yang dimasak sana. Gimana? Udah. Jangan, Udah. udah. Pokoknya sana Terima kasih udah tonton vlog kita yang singkat dan padat dan jelas ya. Semoga jelas. Ya, semoga jelas. Semoga ya. Ya, semoga jelas. Bagi yang nggak jelas silakan tanya di komentar. Nanti atau kita ditonton jawab 10 kali pertanyaannya. ya, ditonton 10 kali sampai ngerti gitu Iya, ya. jangan di-share juga. Pintar banget anakku. Oke. Dadah, assalamualaikum sana.